Selamat malam. Malam ini kita kuliah ke-6 sebab kemarin minggu lalu libur. Pada kuliah ke-6 ini kita akan mempelajari aplikasi fungsi linear dan non-linear. Pada masa tenang nanti kita akan menambah satu kali perkuliahan lagi supaya bahan ini habis selama 7 perkuliahan. Jadi nanti pada masa minggu tenang kita akan menambah satu perkuliahan yang merupakan lanjutan dari aplikasi fungsi linear. Dan malam hari ini kita akan melihat aplikasi fungsi linear saja. Nanti kedepannya atau kuliah ke-7 pada saat minggu tenang sebelum ujian kita lanjutkan dengan aplikasi non-linear. Nah, malam hari ini kita akan melihat fungsi permintaan dan penawaran. Jadi dengan bekal ilmu matematika yang kita pelajari kemarin tentang garis linear, akan kita pakai bagaimana memvisualisasi permintaan ini, fungsi permintaan dan penawaran. Nah, karena itu kita harus mulai dengan bertanya, apa itu hukum permintaan? Kita bisa mengatakan secara oral mengenai hukum permintaan dan kegunaan dari fungsi linear, bagaimana hukum permintaan itu kita wujudkan dalam bentuk persamaan garis atau bentuk grafik. Jadi aplikasi ini sekali lagi akan merumuskan atau menjadi alat peraga bagaimana memvisualisasi atau mengkonkretkan atau lebih mengkonkretkan apa itu hukum permintaan dan penawaran. Ya. Kita mulai dari pengertian atau definisi ya, hukum permintaan. Anda yang sudah bahkan di SMA ya, pasti sudah tahu apa itu hukum permintaan dan apa itu hukum penawaran. Jadi hukum permintaan, kalau keadaan ceteris paribus atau keadaan lain tidak berubah, maka bunyi hukum permintaan adalah permintaan terhadap suatu barang itu ditentukan oleh harganya. Jadi hukum permintaan berbunyi selengkapnya, apabila jumlah barang atau apabila harga, ya kita melalui dari harga karena dia yang variabel bebas, apabila harga naik ya, maka jumlah yang diminta turun. Sebaliknya apabila harga barang turun, jumlah yang diminta naik. Nah, hukum permintaan inilah yang akan kita coba rumuskan dengan melihat apa aplikasi dari fungsi linear yang sudah kita pelajari di kuliah 1, 2, dan 3 ya. Nah, tadi Bapak katakan keadaan ini atau hukum permintaan ini berlaku apabila keadaan ceteris paribus, artinya variabel lain tidak berubah, sebab fungsi permintaan ya ini itu fungsi jumlah yang diminta ditentukan oleh harga ya. Nah, tadi sudah Bapak katakan kalau P naik atau harga naik,
Q-nya turun. Sebaliknya kalau P-nya turun, Q-nya naik. Ya. Nah ini kita lihat ya, kalau keadaan lain tidak berubah, sebab bukan hanya harga sesungguhnya yang menentukan jumlah yang diminta itu, ada juga ditentukan oleh harga barang lain atau jumlah pendapatan, bisa juga promosi ya. Jadi promosi bisa membuat jumlah yang diminta naik, pendapatan juga kalau bertambah juga bisa naik. Dalam hal ini kita akan melihat satu variabel karena kita mengasumsikan bahwa variabel lain itu di luar P, harga itu tidak berubah atau ceteris paribus. Nah, kondisi lain yang akan kita lihat dari hukum permintaan ini yaitu slope-nya atau kemiringannya. Slope fungsi permintaan itu negatif ya. Negatif. Kemudian hukum permintaan itu mengapa dia negatif? Karena ditarik dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi garis fungsi permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ketiga, Q dan P ini harus lebih besar dari 0. Q dan P itu lebih besar dari 0. Artinya harus positif ya. Tidak ada Q negatif dan tidak ada harga minus ya. Jadi persyaratannya dia harus positif ya. Jadi slope kemiringannya negatif, ditarik dari garis kiri atas ke kanan bawah, dan nilai Q dan P adalah positif atau lebih besar dari 0. Nah, fungsi ini dirumuskan dari hukum permintaan. Namun demikian, kalau ditulis terbalik seperti ini, artinya P adalah fungsi dari Q, ini bisa dibenarkan secara matematis ya. Namun ini tidak dibenarkan secara teori. Sebab apa? Bukan Q yang menentukan P ya. Ya, bukan jumlah yang diminta menentukan harga, tapi harga yang menentukan jumlah yang diminta. Kalau ada fungsi seperti ini, maka itu bisa dibenarkan secara matematis. Ya. Oke. Nah, kita mulai dari hukum permintaan ya. Seperti Bapak katakan tadi, slope-nya itu negatif dan ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini slope dari fungsi permintaan. Ya, ini demand atau permintaan. Kalau penawaran ya, terbalik dengan fungsi permintaan. Kalau fungsi penawaran, menurut hukum penawaran, pasti sudah banyak yang tahu ya, menghafal, yaitu apabila harga naik ya, apabila harga naik, maka jumlah yang diminta naik ya, karena pengusaha tentunya mau mengejar keuntungan ya. Jadi kalau Anda pengusaha, kalau harga naik, Anda akan menambah ya, jumlah penawaran. Sebaliknya, kalau harga turun, Anda juga menurunkan produksi karena tidak mau rugi ya. Jadi slope-nya dia positif. Ini adalah gambarnya dari kiri bawah ya, ditarik ke kanan atas.
Ini supply. Nah, sekali lagi slope supply penawaran ini positif dan ditarik dari kiri bawah ke kanan atas, ya. Dan besar P itu lebih besar dari 0 atau positif, senantiasa positif. Dan pertemuan antara demand dan supply ini kita sebut ini titik keseimbangan atau titik equilibrium. Ya, titik equilibrium. Titik equilibrium adalah perpotongan, ya, antara demand dan supply. Demand dan supply, atau bisa juga harga penawaran sama dengan harga permintaan sama dengan harga penawaran, ya, begitu. Atau kalau ini kita sebut juga P0, ini Q0, ya. Berarti ini equilibrium, titik equilibrium. Jadi inilah dua fungsi, ya, yaitu permintaan dan penawaran, yang bisa kita lihat untuk menjelaskannya dengan menggunakan fungsi linear. Jadi ini garis linear, ya, garis lurus. Nah, dengan ini fungsi linear ini kita sudah lebih mengkonkretkan apa itu fungsi permintaan dan apa itu fungsi penawaran. Ya, nanti kita lihat contohnya. Bagaimana menggunakan atau menghitung fungsi permintaan dan penawaran dan titik keseimbangan, ya.